dibanding sama kita yang jadi produsen beras terbesar ketiga kan. Ekspor beras Amerika tuh justru jauh di atas kita loh. Vietnam and Thailand are the next biggest rice exporters after India. Ini kan gila ya, demi mastiin suara di pemilu yang terdampak masyarakat seluruh dunia loh. Ini gue mau bahas satu masalah yang cukup rame nih di kita. Pada pusing tuh orang-orang gara-gara ini. Ya mungkin termasuk lu juga nih. Iya, gue mau bahas soal harga beras yang lagi tinggi-tingginya. Dan gak main-main, bisa dibilang kenaikan harga beras yang terjadi di awal tahun 2024 ini tuh jadi rekor tertinggi yang pernah terjadi loh. Beras medium yang sebelumnya tuh kisaran harganya di 11 ribuan, di awal tahun ini tuh naik sampai lebih dari 14 ribu per kilonya. Atau beras premium yang biasanya kisarannya di 13 ribuan, itu sekarang naik jadi lebih dari 16 ribu. Bahkan beberapa ada yang dijual sampai 18 ribu per kilonya. Nah, masalahnya orang kita kan bergantung banget sama nasi ya, bergantung banget sama beras. Makan apapun kalau belum pakai nasi ya hitungannya nggak makan. Iya kan? Ya kan? Pada begitu kan? Sama. Jadi ya dengan habit kayak gini, kenaikan harga beras ini tuh bener-bener jadi pukulan telak banget buat orang kita. Nah, tapi yang menarik nih, yang mungkin orang kita nggak tahu, setelah gue cari-cari lebih lanjut, ternyata kenaikan harga beras ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia aja loh. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Ini ngeri juga, anjir. Tapi kok bisa sampai segininya ya? Bisa sampai sedunia gini ya? Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa dunia ngalamin krisis beras. Bener-bener nggak cuma Indonesia, bener-bener sedunia. Di Learning by Googling. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, buat orang Indonesia atau banyak negara lain di Asia, nasi itu kan udah jadi makanan pokok utama ya, yang harus ada di meja makan. Pokoknya kalau belum makan nasi ya berarti itu belum makan. Dan sebenarnya nasi itu nggak cuma jadi makanan pokok di wilayah Asia doang loh. Wilayah-wilayah lain juga kayak Afrika, Amerika Latin, sama Karibia, mereka juga nganggep nasi sebagai bahan makanan yang penting banget. Makanya nggak heran kalau nasi akhirnya jadi makanan pokok paling penting kedua di dunia, cuma kalah dari jagung. Atau buat persentasenya, kalau menurut World Atlas, nasi itu nyumbang 16,5% asupan kalori global. Di mana lebih dari 1 miliar orang, asupan kalori utamanya tuh ya dari nasi. Terus selain itu disebut juga lebih dari setengah populasi dunia ngejadiin nasi sebagai makanan pokok mereka. Terutama ini di masyarakat negara-negara berkembang. Dan dengan kondisi begini, makanya akhirnya padi tuh masuk top 3 tanaman pertanian yang paling banyak ditanam. Cuma kalah dari jagung sama tebu. Jadi ya dari data ini kebayang lah ya seberapa pentingnya beras buat dunia. Bener-bener kalau harga beras global naik, kan terdampak tuh ya lebih dari setengah populasi manusia di dunia. Ini masuknya ngeri loh ini loh. Rice is a crucial staple for over half of the world's population, and there might be a shortage that puts communities that need affordable rice on the precipice of crisis. Dan kalau menurut World Economic Forum disebut, dari sekian banyak negara yang memproduksi beras, ada 10 negara yang punya andil besar dalam produksi beras di dunia. 10 negara ini tuh berkontribusi ke 84% dari total produksi beras dunia. Dan uniknya dari 10 negara ini, 9-nya tuh berasal dari Asia. Cuma satu doang yang bukan negara Asia. Tuh, lu lihat aja tulisnya tuh, yang nggak dari Asia tuh cuma Brazil. Udah mereka doang, sisanya Asia semua udah. Dan dari list ini juga kelihatan ya kalau ternyata negara kita itu tuh ada di urutan ketiga negara dengan produksi beras paling banyak di dunia. Terus buat peringkat 1 sama 2-nya ada Cina sama India. Dimana kalau produksi beras dua negara ini digabung, jumlahnya tuh udah lebih dari setengah total produksi beras dunia. Jadi ya segitu megangnya mereka. Berdua doang digabung terus bisa lebih dari setengahnya tuh kan itu berarti gila banget loh. Tapi yang harus kita tahu di sini, walaupun Cina jadi produsen beras terbesar di dunia, tapi kalau ngomongin ekspor beras, bisa dibilang Cina tuh malah lesu loh. Ya kalau masalah ekspor beras, Cina tuh mirip-mirip Indonesia lah. Kalau Cina produksinya gede, kenapa nggak ngekspor? Nah ini, masih menurut World Economic Forum disebut, salah satu alasan kenapa Cina yang produksi berasnya tinggi nggak bisa jadi eksportir beras adalah karena jumlah kebutuhan akan beras di Cinanya sendiri tuh tinggi banget. Bahkan mereka tuh jatuhnya ngalamin defisit. Jumlah produksinya di bawah jumlah konsumsinya. Segitu mereka nomor 1 di dunia loh. Jadi ya gimana mau ngekspor, orang kebutuhan di dalamnya aja nggak ke-cover. Yang ada mereka malah harus tetap ngimpor beras dari negara lain. Ini agak-agak ironis ya. Padahal udah jadi produsen beras terbesar di dunia loh. Tapi tetap masih harus ngimpor beras. Nah itu Cina yang peringkat 1. Kalau di India yang peringkat 2 mereka beda lagi nih. Kalau India walaupun secara jumlah produksi mereka tuh kalah dari Cina, tapi India tuh justru jadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Disebut sekitar 40% dari total ekspor beras dunia tuh asalnya dari India loh. Hampir setengahnya anjir. Dan ini bisa begini, faktor utamanya tuh karena harga beras India yang emang relatif murah, yang ngebikin beras India jadi favorit di seluruh dunia.
khususnya di negara-negara berkembang, kayak di Afrika misalnya. Wah, kalau negara-negara Afrika, mereka benar-benar ngandelin impor beras dari India tuh sebagai sumber utama pangan negaranya. Terus selain India, kalau menurut Statista, Thailand, Vietnam, sama Pakistan, mereka juga jadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Dan yang sedikit bikin kaget nih, ternyata Amerika juga tuh jadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia loh. Amerika ada di urutan kelima dengan nyumbang sekitar 5% dari total ekspor beras dunia. Dan ini bahkan di atasnya Cina loh. Ini agak mengagetkan ya. Ya, jadi ternyata di beberapa negara bagian di Amerika, kayak di Arkansas, California, Louisiana, Texas, sama Missouri, di sana tuh banyak yang ngejadiin padi sebagai komoditas pertanian utama mereka. Dan ini harus diakui, ini mind-blowing sih. Soalnya dibanding sama kita yang image-nya ora sangu ora mangan, dibanding sama kita yang jadi produsen beras terbesar ketiga kan, ekspor beras Amerika tuh justru jauh di atas kita loh. Emang kalau Indonesia ekspornya urutan berapa? Indonesia tuh ada di urutan ke-71 eksportir beras terbesar. Nah, jadi ya jauh kan. Amerika peringkat 5, kita peringkat 71. Dan ini kalau mungkin ada yang tahu alasan kenapa kita kalah saing soal ekspor beras ini, lu boleh komen ya. Apakah mungkin ada faktor yang sama kayak di Cina tadi, gara-gara di dalam negerinya sendiri belum ke cover, atau ada alasan lain nih? Silakan komen. Southeast Texas produce millions of bushels of rice yearly. People don't really think we grow rice in the U.S. First of all, it's a small crop, right? We're on 3 million acres as opposed to some of the other crops. It's a crop that makes use of a lot of land that other crops can't make use of. Oke, sekarang kita balik ke krisisnya nih. Krisis beras yang lagi melanda dunia sekarang. Ini kalau kita ngomongin krisis beras yang sekarang lagi terjadi di dunia, kalau menurut South China Morning Post disebut, seenggaknya ada 3 alasan yang ngebikin hal ini bisa terjadi. Apa aja tuh alasannya? Alasan yang pertama, karena fenomena El Nino yang terjadi di tahun 2023 kemarin, dan fenomena La Nina yang terjadi di awal tahun 2024 ini. Ya, kayak yang udah sering banget kita bahas, kondisi iklim bumi sekarang tuh kan emang lagi nggak baik-baik aja ya. Pola iklim dan cuaca tuh makin hari makin nggak nentu, dan ini jelas ngaruh banget ke hasil pertanian, khususnya di sini ya beras. Buat yang mungkin belum tahu nih, padi tuh kan harus ditanam di tempat yang basah ya. Mereka tuh harus tergenang air gitu kan. Nggak bisa kalau ditanam di tanah yang kering tuh nggak bisa, nggak bakal numbuh dia. Tapi terus di sisi lain, kalau tanahnya terlalu banyak air juga, ya padinya jadi nggak bisa numbuh dengan baik. Yang ada malah berpotensi busuk padinya. Nah, situasinya, fenomena El Nino di tahun 2023 kemarin, itu tuh ngebikin terjadinya musim kemarau ekstrim super kering yang berkepanjangan, khususnya di wilayah Asia. Dan gara-gara fenomena ini, jadinya banyak tuh petani padi yang ngalamin gagal panen karena sawahnya kering, kekurangan air. Nah, udah kan dihantam panas gila-gilaan di tahun 2023, di awal 2024, curah hujannya malah relatif tinggi. Dan curah hujan yang tinggi ini berpotensi nimbulin banjir nih, yang mana ini juga tuh nggak bagus buat lahan pertanian, khususnya padi. Jadi ya simpelnya, padi tuh buat tumbuh tuh harus ada di tengah-tengah kadar airnya. Ada air tapi nggak lebay. Tapi ternyata di 2023 malah dihantam panas terus tuh sampai kering. Dan pas masuk 2024, sekalinya ada air, airnya malah lebay, malah bikin banjir. Ya, kalau gini kapan mau tumbuhnya ini padinya kan? Dan efek dari kejadian ini tuh nggak main-main loh, khususnya buat Indonesia. Soalnya kalau menurut CNBC, efek dari fenomena ini tuh ngebikin Indonesia ngalamin defisit sampai kurang lebih 2,8 juta ton beras. Dan ya, inilah yang sekarang lagi kita alamin, defisit beras yang ngebikin harga berasnya tuh terus melonjak. Dan ini juga udah dikonfirm sama pemerintah kita ya, yang bilang harga beras naik itu tuh gara-gara masalah iklim di sejumlah wilayah, yang ngebikin jadi banyak yang gagal panen. The world's staple crop is in crisis. Global rice supplies are dwindling fast. The cost of grain has skyrocketed to a near all-time high of around 40% between January 2023 and January 2024. Dan selain di Indonesia, fenomena ini juga tuh terjadi di India, yang merupakan pengekspor beras terbesar di dunia. Dan khusus buat di India yang jadi masalah lain juga, soalnya tahun ini mereka tuh mau ngegelar pemilu buat nentuin siapa yang bakal jadi Perdana Menteri India selanjutnya. Dan gilanya, pemilu inilah yang jadi alasan kenapa harga beras di dunia tuh bisa melambung tinggi. Emang apa hubungannya? Oke, jadi kayak yang udah pernah kita bahas di video kita yang ini, yang ngebahas tentang nasib demokrasi di tahun 2024, di situ kan gue ada bilang ya, kalau Narendra Modi yang diusung sama partai sayap kanan BJP, dia tuh tahun ini tuh bakal nyalonin diri lagi buat yang ketiga kalinya, buat jadi Perdana Menteri India lagi. Dan sebagai petahana, pastinya dia bakal mastiin kalau kebijakan dia saat ini tuh nggak merugikan rakyat dong. Ya kan, dia pasti nerapin kebijakan-kebijakannya tuh yang nunjukin kalau pemerintah sekarang tuh emang pro rakyat, biar nantinya tuh rakyat mau milih dia lagi.
Dan salah satu caranya ya dengan mastiin pasokan makanan pokok buat rakyat, dalam hal ini beras, itu aman, nggak ada kenaikan harga yang ekstrim. Jadi ya dari sini kebayang kan, ketika produksi beras dunia tuh lagi lesu gara-gara masalah iklim dari tahun kemarin, pemerintah India mereka malah mutusin buat nyetop sementara ekspor beberapa jenis beras. Dengan harapan pasokan dalam negerinya bisa tercukupi dan harganya bisa ditekan biar nggak terlalu naik. Dan ini bisa begini soalnya kalau sampai harga kebutuhan pokok di India naik, ada kekhawatiran ini tuh bisa ngasih sentimen negatif ke pemerintah saat ini, yang padahal mau maju lagi di pemilu tahun ini. Jadi yang biasanya negara-negara kalau ada masalah di produksi beras dalam negerinya mereka tuh bisa ngimpor dari India, nah ini sekarang lagi nggak bisa nih, karena lagi ditahan sama pemerintah Indianya. Jadi ya makin krisis beras lah dunia gara-gara ini. Dan sebenarnya yang paling ngerasain efek dari keputusan India ini tuh Afrika sih. Soalnya inget kan tadi kan, India tuh jadi salah satu sumber makanan utama masyarakat negara-negara berkembang, khususnya yang di Afrika. Jadi ya udah pasti kebijakan penghentian ekspor sementara ini berdampak banget nih ke pasokan beras di Afrika. Pasokan beras ke Afrika terhambat, akhirnya jadi krisis pangan di sana. Ini kan gila ya, demi mastiin suara di pemilu yang terdampak masyarakat seluruh dunia loh. Sampai krisis pangan bahkan di Afrika. Edan. So India is heading into elections this year, and rice is a diet staple across the country. And so the government wants to make sure that prices don't increase because it could lead to a voter backlash. Prices of rice have already increased by 15% over the last 1 year. So government is careful not to open up exports. Oke, jadi itu tuh dua alasan pertama krisis beras dunia. Yang pertama masalah iklim, yang kedua tuh pemilu India yang ngebikin ekspor beras mereka jadi dibatasin. Nah, selain dua alasan itu ada lagi nih alasan yang ketiga. Alasan karena konflik-konflik yang masih terjadi di dunia, khususnya yang di Timur Tengah. Kalau menurut Biman Mukherjee, jurnalis senior India di bidang Asia Selatan, dia bilang konflik yang terjadi di Laut Merah saat ini itu tuh ngebikin banyak kapal dagang yang terpaksa putar arah dan nyari jalur baru demi ngehindarin konflik. Ya, gue yakin lu tau lah ya kejadian yang di Laut Merah, kan udah pernah kita bahas juga kan, detail banget tuh di situ tuh. Belum tahu? Oke, kalau lu belum tahu, lu bisa nonton di video gue yang ini. Marketing. Ya, jadi intinya sekarang di Laut Merah tuh kapal-kapal yang terafiliasi sama Israel itu tuh bakal dihantemin sama Houthi. Dan India, ya lu tahu sendiri kan sikap mereka ke Israel gimana kan? Jadi ya jelas dihantemin kapal-kapal mereka sama Houthi. Makanya biar nggak dihantem, mereka harus putar arah. Dan salah satu yang harus putar arah di sini tuh adalah kapal-kapal yang ngebawa komoditas India, termasuk yang ngebawa beras-beras dari India. Jadi gara-gara dihantemin terus di Laut Merah sama Houthi, sebagian besar eksportir terpaksa nambah biaya karena kapal-kapal tanker yang mereka pakai tuh rutenya berubah. Jadi harus muterin Afrika dulu, jadi lebih jauh. So to give you an example, some of the worst affected states by hunger in Africa are likely to be affected by the Red Sea problem. The reason is that India traditionally ships its rice from across the Suez Canal to Africa, and the ships are not able to reach some of the African nations. Dan demi menekan pengeluaran ini, akhirnya banyak pihak di India yang mutusin buat ngejual beras-beras mereka di dalam negeri aja udah. Karena sebenarnya jual di dalam negeri juga pasti laku kok, pasti banyak yang butuh kok. Jadi daripada maksain ekspor tapi taruhannya nyawa atau minimal over budget, ya mending fokus di dalam dulu aja kan udah. Jadi ya emang gila ini efeknya India, udah kan ekspornya dibatasin, yang masih bisa ekspor malah kehantem di Laut Merah. Jadi ya makin dikit deh tuh beras India yang bisa keluar. Tapi emang nggak ada negara lain yang bisa gantiin India? Ya walaupun ada negara-negara lain kayak Thailand sama Vietnam yang punya nilai ekspor beras yang tinggi juga, tapi nilai ekspor beras India yang gede banget itu tuh ngebikin mereka susah buat disaingin dan digantiin sama Thailand maupun Vietnam. Ya tadi kan 40% dari total ekspor beras dunia kan asalnya dari India ya. Hampir setengahnya loh asalnya dari India loh. Jadi ya kalau India hilang ya susah banget buat gantiinnya ini. Mau Thailand sama Vietnam digabung juga ya belum nutupin 40% ini. Jadi ya sayangnya India tuh emang sepenting itu buat pasokan beras dunia. Tapi untungnya beberapa ahli berpendapat kalau krisis ini tuh cuma bakal berlangsung sementara aja nih. Mereka yakin nilai beras tuh bakal pelan-pelan balik kayak semula setelah pemilu India selesai di pertengahan tahun ini. Ya semoga bener lah ya nilai beras dunia bisa balik lagi kayak dulu ya. Soalnya kalau enggak kan pusing juga ya. Khususnya buat orang kita nih. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kenaikan harga beras di Indonesia juga terpengaruh kondisi di India? Atau ada alasan lain buat yang di kita? Silakan komen. Vietnam and Thailand are the next biggest rice exporters after India.
But the problem here is that even though they're trying to step into the vacuum left by India, it's not easy. Oke, sekian review kali ini tentang krisis beras yang ternyata nggak cuma terjadi di Indonesia. Ternyata ini tuh terjadi di dunia ya. Di seluruh dunia tuh lagi krisis beras ternyata. Dan bisa dibilang pengaruh terbesarnya tuh emang gara-gara India sih. Tadi dari 3 faktor kan. Yang pertama iklim, yang kedua pemilu India, yang ketiga konflik. Itu faktor kedua sama ketiganya kan ada India kan. Jadi emang gila pengaruhnya India ini buat dunia ya. Ya kalau mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!